Halo. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, kembali lagi ya bersama kita di JBG Talk Show. Saya Rani. Dan saya Naomi. Hari ini episode kita kayaknya agak spesial ini. Kenapa tuh? Kita mau ngomongin sesuatu yang berbeda, transformasi digital sebenarnya. Oke. Kalau kemarin-kemarin kita ngomongin fulfillment, ngomongin last mile ya. Kali ini kita ngomongin transformasi digital. Nah, kali ini di episode talk show hari ini kita kolaborasi sama Visi Intech. Oke. Kita bakal ngomongin apa? Kita akan ngomongin transformasi ERP yang udah terintegrasi dengan omnichannel. Ya. Jadi tujuannya sebenarnya buat mempermudah pebisnis juga, Mi. Betul. Karena biasanya kalau kita di lapangan ya, kita suka ketemu beberapa pelaku bisnis yang memang keperluannya itu more than omnichannel. Betul. Satu. Tapi tetap membutuhkan omnichannel itu sendiri gitu ya. Nah, kita akan kulik lebih dalam bagaimana transformasi ERP ini berjalan ya. Bersama siapa? Langsung Rani? kita panggil kali ya. Boleh, silakan. Kita langsung panggil bintang tamu kita hari ini, Mas Johan sebagai konsultan di Visi Intech. Yeay. Halo Mas Halo. Johan. Hai Mas Johan, gimana kabarnya Mas? Halo, baik. Baik. Oke, feels like home ya Mas ya. Iya. Boleh angkat kaki Kayak rumah bisa. kan. Kayak di rumah. Oke, nah Oke. kita kenalan dulu kali ya Mi Boleh. sama Mas Johan. Mas Johan boleh dong diceritain sedikit, Mas Johan tuh di Visi Intech ngapain sih? Kayaknya banyak banget nih para pebisnis yang berkomunikasi kan sama Mas Johan. Jadi boleh diceritain ngapain aja, terus buat pebisnis itu apa sih, konsultasinya seperti apa gitu. Oke, jadi saya sebagai IT Retail Consultant di PT Anugrah Visi Intech Teknologi atau biasanya sebut Visi Intech. Jadi Visi Intech ini perusahaan IT consulting yang bergerak di jasa implementasi ERP. Kita kliennya udah banyak dari berbagai macam industri ya, mulai dari manufacture, distribusi, service, hingga retail. Oke. Nah, kalau saya sih sehari-hari responsibility-nya itu analisa perancangan sistem, kemudian ikut implementasi sistemnya juga, kemudian memberikan solusi yang terbaik buat klien-klien Visi Intech. Oke. Berarti kalau datang ke klien, berarti kalau ada meeting Mas Johan yang selalu dibawa nih sama tim-tim Visi Intech untuk dengerin si klien butuh apa? Iya, tapi saya lebih spesifik ke industri retail sih. Oh, Oke. that's why match sama gue nih kayaknya ya. Benar. Mes sama omnichannel sebenarnya. Betul, sama omnichannel ya. Oke. Nah, boleh dijelasin nggak sih Mas Johan apa aja sih bisnis model yang ada di Visi Intech itu sendiri? Oke, jadi Visi Intech ini kan jasa implementer untuk ERP SAP Business on HANA Cloud. Jadi tugas utama kita memang untuk implementasi ERP SAP itu sendiri. Oke. Seperti itu. Jadi klien kita ini udah ada yang dari startup sampai medium enterprise. Banyak klien kita. Nah, tapi nggak cuma itu, kita jadi nggak cuma implementasi aja, tapi kita juga memberikan solusi terbaik juga buat keberlangsungan bisnis usaha mereka. Kemudian kita juga mengimprove bisnis flow mereka, kemudian upgrade sistem ERP mereka sehingga mereka kerjanya lebih efektif dan efisien. Oke. Seperti itu. Gue mau ngomong ya? Boleh. Gue dulu ya. Karena relate banget nih sama biasa sehari-hari. Berarti kalau misalkan let's say lah ya satu klien dia sudah menggunakan ERP dengan kategori A gitu ya atau spek yang A gitu, akan bisa ada possibility untuk mereka upgrade lagi penambahan feature atau segala macam ya. Betul. Jadi yang kita lakukan sebenarnya sih pertama kita akan lihat kebutuhannya dulu nih. Oke. Nah, kita akan coba fulfill kebutuhan core-nya mereka, kebutuhan dasar mereka. Nah, namun setelah itu sudah terfulfill, kita akan lihat apa lagi sih yang bisa dikembangin. Oke. Seperti itu. Nah, kalau kita ngeliat, oh ini bagian ini kayaknya kita masih bisa improve nih. Nah, kita masuk terus kita tawarkan solusi dari kita. Oke. Jadi sebenarnya solusi-solusi itu buat improving sama expand bisnis pelaku bisnis juga ya Mas. Betul. Ya? Jadi sebenarnya cocok banget nih buat yang klien-klien yang ingin berkembang usahanya, kita juga bisa support mereka. Benar. Karena sebenarnya ekspansi bisnis itu nggak cuma dari sisi marketing, tapi dari operationnya. Betul. Jadi kayak kalau orang bilang kan ngabisin duit tuh nggak cuma bisa di satu divisi aja ya dalam hal ini, banyak hal lain, operation, accounting dan segala macamnya. Biasanya berapa kali dalam sebulan atau berapa kali dalam setahun sih melakukan, berarti kan ada in-depth communication tuh setelah udah jalan semuanya, ada in-depth communication. Biasanya berapa lama sih Mas?
Oke, jadi kita sebenarnya kalau buat komunikasi ke customer tuh continuous ya. Jadi kita nggak terputus, kita terus follow up apa yang bisa kita improve, apa yang mereka butuh bantuan untuk apa, seperti itu. Nah itu tapi itu lebih ke arah business development. Nah jadi kalau saya kan sebagai konsultan, saya ini lebih memberikan solusinya aja. Oke, berarti tandeman terus lah ya. Biddingnya jalan kemana ikut gitu ya. Oke. Tadi kan sebenarnya kita udah dengerin ya, Visi Intech itu memberikan solusi ke pebisnis. Berarti dari sisi sistemnya pun yang di-provide, kita udah bisa bilang kita nggak akan kasih service yang jelek ya Mas ya. Pasti secara sistem kita udah QC dulu nih, stabilitasnya dan lain-lain. Tapi bukan berarti nggak ada problem nih Mas yang muncul. Sampai akhirnya ya dari Visi Intech itu sendiri melakukan transformasi kan. Nah itu boleh diceritain nggak Mas? Sejarahnya atau historinya seperti apa sih? Transformasi ya, oke. Ini case yang menarik nih. Jadi ketika pandemi kemarin ya 2020 itu klien-klien kita yang bergerak di bidang retail, offline retail store itu mereka sadar mereka harus shifting dan harus adaptasi lah sama kondisi. Nah, jadi mereka udah beberapa dari mereka akhirnya udah yang mulai fokus ke penjualan channel penjualan online seperti e-commerce, marketplace. Ya sebenarnya itu oke. Jadi buat mereka ya oke, mereka kan udah kembangin ya di channel baru. Tapi ada kendala di sana. Jadi semua penjualan yang mereka input di marketplace ataupun di e-commerce mereka harus input secara manual di ERP. Jualan kerja ya. Jadi ada manual proses juga di situ. Betul. Nah, jadi kan ya yang namanya manual input pasti ada yang namanya human error, ada kesalahan. Time consuming juga ya Mas. Time consuming, jadi nggak efisien kerjanya. Kemudian ada mereka juga harus update stok, update harga masing-masing ke beberapa marketplace nih. Ya kan jadi redundant kerjanya ya. Nah akhirnya kita di sana melihat ada kebutuhan dan kita coba-coba cari solusi nih, apa sih yang memudahkan untuk customer kita nih. Nah, di situ kita menemukan bahwa ada Jubelio nih sebagai salah satu leading platform omnichannel itu yang bisa kita ajak kerjasama dan untuk diintegrasi ke ERP kita. Oke, jadi relate sama tadi yang Mas Johan bilang, apa yang dibutuhin sama klien dicari solusinya nih sama Mas Johan kan. Itu salah satu transformasi di kita yang lumayan beda lah dari yang sebelum-sebelumnya. Karena udah integrasi, berarti secara stok mereka nggak perlu lagi manual proses. Ketika ada order dari marketplace, datanya udah semua ngesing ya Mas ya. Betul. Dan memang sebenarnya kan kalau ngomongin transformasi digital, kita harus ngikutin ya Mas ya. Visi Intech yang tadinya mungkin belum langsung terkoneksi dengan marketplace itu sendiri melalui tadi platform digital tadi apa? Omnichannel ya Mas ya? Si Jubelio maksudnya? Iya. Masa serius banget soalnya. Ya jadi karena adanya Jubelio itu memudahkan ya. HPP semuanya kan dihitung ya. Tinggal di-post lewat si Omnichannel ke marketplace-nya. Betul. Seperti itu. Itu yang kita lakukan sih sebenarnya sih. Jadi emang ada klien kita yang emang dari proses produksi kemudian di-convert jadi barang jadi, didistribusi dan pada akhirnya dijual lewat online marketplace gitu. Jadi offline store kan tetap jalan. Benar, dia nggak boleh kehilangan opportunity penjualan kan semuanya tetap jalan. Baru. Benar. Menarik sih sebenarnya ya. Maksudnya dari yang problem tadi muncul solusi, terus kan gimana caranya internal Visi Intech menghadapi transformasi itu sendiri. Nah yang pengen aku tahu Mas dari sisi pebisnisnya. Karena kan pastinya ketika dia udah memakai sistem Visi Intech yang udah transformasi ini pasti ada penyesuaian kan, baik dari sisi operasional mereka, dari sisi sales mereka, itu impactfulnya seperti apa sih? Oke, jadi penyesuaiannya. Oke, jadi kalau penyesuaian ini dari operasional kita bahas dulu ya. Tentunya yang tadi kita udah discuss, jadi yang tadinya manual input itu udah nggak ada lagi, kita cut prosesnya. Jadi transaksi mereka dari marketplace terintegrasi ke platform Jubelio, terintegrasi ke ERP kita. Mereka itu udah otomatis semuanya seperti itu. Kemudian tentunya itu akan yang membantu banget untuk efisiensi, efektivitas. Kemudian untuk human error pasti akan berkurang. Ada salah satu klien kita yang memang udah gede juga ya, jadi jualan bolu ya.
itu nggak butuh waktu lama, hanya berapa bulan mereka udah decide untuk mereka masuk ke online gitu. Sebelumnya online-nya belum kegarap. Iya. Berarti sebenarnya transformasi digital ini tuh membuka peluang bisnis yang tadinya nggak melek, jadinya melek ya Mas ya? Iya betul. Jadi nggak cuman buat yang punya demand aja nih, yang tadinya nggak punya demand, kayaknya boleh nih gue expand ke sini gitu. Iya. Bahkan mungkin somehow kita harus berpikir memang lagi nggak ada demand, tapi gimana cara kita menciptakan demand itu ya? Betul. Di mungkin tadi siapa yang mau beli bolu dari marketplace? Gue tinggal ke pasar sebenarnya, ya kan? Tapi ternyata gue butuh sih bolu ini, soalnya bolu ini dia nggak buka nih di toko offline-nya gitu. Atau buat oleh-oleh misalkan langsung kirim ke alamat. Oh iya bener juga. Seperti itu. Iya. Dan itu dibantu sama si sistem seperti Jubelio dan ERP-nya Visi Intech ya. Oke. Berarti dari transformasi ini kan seller dimudahkan ya Mas ya, dari satu seller ke seller, dari satu seller yang lain, berbagai kategori pembisnis juga bisa menggunakannya. Boleh nggak Mas diceritain salah satunya nih yang kira-kira setelah menggunakan transformasi antara ERP dengan Jubelio sendiri, ternyata memang dari sisi sales mungkin naik, atau dari sisi operasionalnya yang tadinya agak barbar jadi lebih rapi gitu, atau gimana? Ada nggak ceritanya Mas? Oke, jadi ada salah satu klien kita ya yang sebelumnya memang fokus di jualan offline. Nah, tapi karena pandemi hit dan waktu itu ada lockdown segala macam ya, akhirnya transformasi mereka menggunakan e-commerce. Ya, e-commerce dan marketplace. Nah, setelah itu kita kasih solusi Jubelio, ya kan. Jadi setelah diberikan solusi Jubelio ini, tentunya tadi proses bisnisnya akan menjadi lebih efisien dan efektif ya. Jadi nggak perlu double input, kemudian human error juga berkurang tentunya. Tapi yang paling membantu sebenarnya sih stok sih. Jadi kan stoknya kadang-kadang karena mereka buka channel itu tuh nggak satu toko tapi beberapa toko kan. Nah kadang-kadang kan mereka harus update ke sini, update ke sini. Nah itu kan butuh waktu lama. Apalagi begitu nih jualan mereka langsung update lagi. Nah itu kan nggak efektif lah, nggak efisien. Nah jadi setelah adanya Jubelio ini, mereka langsung nggak perlu ngapa-ngapain. Mereka tinggal dari ERP, kalaupun ada pembelian barang dari masuk ke Jubelio akan push ke marketplace. Ada marketplace pun sama, ada penjual masuk ke Jubelio, nanti dia akan push ke marketplace lainnya. Gitu. Betul. Dan langsung di-consume sama ERP itu sendiri kan, laporan-laporan penjualan yang terjadi gitu ya, dan langsung udah diolah. Oke. Berarti itu salah satu bentuknya Ran, di mana ternyata ketika kita mau membuka peluang yang lebih besar, harus ada sistem juga yang mendukung di balik itu. Pastinya dong, karena ya tadi kalau nggak pakai sistem ya kita semua human error ada, overselling ya. Ujung-ujungnya bukan untung tapi rugi. Masalah paling banyak apa sih Mas di klien ketika datang ke Visi Intech? Masalah yang paling banyak. Oke, jadi kalau ngomongin masalah mah ya banyak ya pasti. Iya, ada juga masalah ya. Tapi kalau kemarin kan implementasi antara ERP dengan Jubelio nih, nah itu kalau kendala yang mereka hadapi itu, jadi kita udah jalin semua nih cara-caranya nih. Tapi tiba-tiba mereka balik lagi ke habit yang lama. Nah kita bingung dong nih, kenapa udah jajarin nggak ada pertanyaan, kayak udah paham semua kan, tapi balik lagi ke cara yang lama, input manual lagi. Terus kita bingung ya, udah kita coba telusuri ke bawah ke lapangan. Kenapa ya tanya? Nah setelah telusuri ternyata itu ada satu proses yang mereka nggak paham. Nah tapi mereka nggak mau nanya. Jadi begitu mereka ketemu yang nggak paham, mereka balik lagi ke cara lama. Solusinya udah ada tapi nggak digunakan. Betul. Nah itu makanya saya ingin menekankan juga nih bahwa ternyata sistem yang bagus itu pun nggak menjamin nih keberhasilan implementasi. Tapi kita butuh konsultan juga, di situ fungsi konsultan. Gitu. Jadi benar cara kita solving isunya, cara kita support customer kita itu penting juga. Nah di sini saya ingin apresiasi juga nih sama tim Jubelio yang senantiasa sigap buat membantu kita nih kalau ada jadi kenapa-napa. Kita bisa begitu ya karena banyak insight dari para pembisnis, insight dari tim Visi Intech juga. Karena sebenarnya kita sebagai penyedia sistem yang paling penting adalah afterlife-nya ya Mas ya. Jadi kita nggak cuma nyediain sistem doang, tapi gimana caranya biar customer kita, klien kita happy dengan sistem yang kita sediain. Dan product adoption juga ya Mas ya. Kayak tadi yang dibilang ada feature-nya, ada solusinya, tapi nggak dipakai. Berarti kan adoption-nya nih. Product adoption-nya nggak ini ya. Oke. Berarti udah bisa dibilang juga ternyata dari sisi retail, kalau kita ngomonginnya mungkin retail ya Mas, dari sisi retail
dengan keinginan kita untuk memperluas pendapatan atau revenue kita, ya kita harus bisa punya sistem yang mendukung, satu, dan mau bertransformasi dari konvensional menuju digital itu sendiri. Jadi sebenarnya membutuhkan dua arah sih, nggak cuma dari sisi kitanya di sistem, tapi dari sisi pembisnis itu sendiri. Mau nggak sih beradaptasi, mau nggak sih transformasi juga. Betul. Mau diajarin nggak sih, gitu ya Mas? Biasanya kan yang jadi jadi masalah tuh biasanya ketika jadi implementasi kan, nggak mau dengerin. Kadang-kadang ada user juga yang udah old school gitu ya kan kita saja pelan-pelan lah gitu. Tapi itu kan yang menjadi kewajiban kita sebagai penyedia layanan, bukan Mas? Betul sekali. Makanya kita nggak bisa sendiri juga, apalagi kan kalau misalkan tanpa bantuan sistem ya kayak Jubelio, Visintek juga itu akan lebih susah lah untuk transformasinya. Betul. Ya karena memang ini mungkin buat para pebisnis juga ya, kita tuh ngelakuin sesuatu nggak bisa berdiri sendiri. Karena kita punya core masing-masing ya, kayak Jubelio mungkin di omnichannelnya, Visintek di ERP-nya. Nah gimana caranya kita mengelaborate itu semua menjadi suatu solusi. Betul. Jadi sebuah siklus yang good ya. Yes, betul. Oke, kalau dari Ko Johan ada tambahan nggak kira-kira mengenai tema kita hari ini? Tips and trick deh buat para mungkin betul pebisnis di sini, gimana sih maksudnya biar mau melakukan transformasi, terus gimana cara adaptasi dan lain-lain. Oke, jadi ya paling saya cerita dari case pengalaman yang pernah kita temui. Jadi kita ada klien yang memang berangkatnya dari marketplace. Kan, biasa kan kalau yang tadi kan ceritanya dari ERP dulu nih, dari retail baru jadi online kan. Nah ini kebalikannya, ada dari klien kita yang dari marketplace sih berangkatnya. Jadi marketplace sudah jalan, Jubelio udah pakai juga. Nah kemudian mereka mencari ERP dan kebetulan ketemu kita Visintek. Nah gitu. Jadi kita tanya apa sih alasannya nih pakai ERP. Nah jadi di ERP ini ternyata mereka bisa mendapatkan laporan yang laba rugi, kemudian analisa data itu lebih akurat menggunakan fitur-fitur dari ERP kami. Lebih detail ya. Yes, betul. Sehingga mereka bisa forecasting juga cash flow bisnisnya gitu ya. Bisa melakukan analisa, ada analitika, ada dashboardnya segala macam. Fitur-fitur ERP kita lengkap lah. Jadi bisa disimpulkan ini Jubelio dan Visintek ini sebenarnya ini sinergi yang positif nih. Jadi ini solusi yang paling pas untuk pemilik bisnis retail yang sedang berkembang ke depannya. Betul. Yang sedang ingin bertransformasi. Ya, mungkin ada satu tambahan cerita yang terkait sama cerita Ko Johan barusan itu adalah beberapa klien kami yang retail itu kan ada yang import barangnya. Ketika import itu kan kita nggak cuma ngomongin soal harga barang tersebut ya. Kita ngomongin soal ongkos barangnya, penginapan kontainernya, biaya masuknya, itu kan sebenarnya harus dikonvert menjadi sebuah HPP ya. Betul. Wah ini lumayan teknis ya. Ya kan, menjadi sebuah harga modal lah kita bilang. Harga modal ini yang terkadang mereka lupa gitu bahwa harga modal ini dari beberapa elemen, dan hal itulah yang sebenarnya bisa di cover oleh betul sekali. Iya, tadi yang seperti saya sebutkan laba rugi sudah akurat, termasuk kos-kos yang perintilan kecil-kecil itu yang sering mereka lupakan. Uang reman di jalan ya kan ada bayar uang tol, parkir apa. Nah itu semua itu kita ada modul namanya landed cost. Jadi kalau di SAP, jadi kalau ada barang impor masuk ada bea cukainya itu kita masukin ke namanya landed cost, nanti nambahin HPP secara otomatis. Nah itulah dari marketplace yang biasa cuma jualan dengan harga modal per barang, sebenarnya banyak elemen harus dipikirkan dan itu yang bisa dilakukan validate-nya lewat si ERP tadi betul. Jadi jangan sampai tadi sih kita bisnis harusnya untung tapi jadinya rugi karena kita lupa sama elemen-elemen tadi. Itu kita baru ngomongin soal harga modal ya. Banyak lagi yang mempengaruhi ya. Oke. Ya. Dari aku udah cukup menarik sih. Tadi kita ngelihat dua perspektif ya. Dari yang udah pakai ERP terus ke omnichannel dan dari omnichannel ke ERP. Gitu. Jadi sebenarnya saling melengkapi sih. Benar tadi kata Mas Johan. Kalau ini sebenarnya suatu solusi, sesuatu yang positif buat bisa teman-teman konsum untuk ekspansi bisnisnya. Betul. ERP sebagai solusi, Jubelio jadi solusi juga. Double solutions for bisnis ya jadinya. Oke. Udah, kalau dari aku udah cukup. Dari Mas Johan ada tambahan? Oke, sudah cukup sih. Sudah cukup. Oke. Nah, mungkin ya closing statement-nya ya teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk ekspansi bisnis itu nggak cuma berkali-kali sih kita ingetin ya, karena
mungkin yang sering difokuskan adalah satu divisi aja nih, marketing, sales, tapi jangan lupakan operationnya gitu, karena satu barang itu kita harus benar-benar perhitungkan ruginya, labanya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai hal itu terlupakan. Harusnya bisnis kita bisa expand, bisa untung, malahnya jadinya rugi gitu. Dan bisa banget nih menggunakan solusi yang udah kita tawarkan dari transformasi ERP yang dilakukan oleh Visi Intech. Ya, gitu. Betul sekali. Oke, kalau begitu thank you banget Ko Johan untuk waktunya dan sharingnya ya. Semoga. Tapi kayaknya aku masih mau sharing lagi, tapi kita off record aja ya. Oke. Semoga teman-teman pebisnis di sini bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari materi kita hari ini ya, Mi dan Mas Johan. Kalau gitu, saya Rani, saya Nomi, dan gestar kita saya Johan. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di Jubilee Talk Show berikutnya. Thank you. Dah.